Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Berjumpa lagi di channel Bosek Kelapa Bambu Hapus Sasal. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tetap semangat ya teman-teman di pagi hari yang cerah di hari Minggu ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sedang santai ya. Oke teman, di kesempatan kali ini saya mau merawat bonsai kelapa lagi untuk mempertahankan daunnya supaya imbal teman ya. Di sini teman, untuk kulit tapis ini udah sangat tinggi. Nah pastinya teman-teman tidak asing lagi ya apa yang perlu saya lakukan dan juga apa yang perlu saya rapikan teman ya. Oke teman, ikutin terus videonya, jangan di skip, tonton full durasi supaya teman-teman lebih paham lagi, terutama untuk para pemula ya, supaya lebih semangat lagi membuat bonsai kelapanya. Dan di video kali ini mudah-mudahan ada sedikit ilmu ya yang bisa dipetik ya teman. Kita sama-sama belajar dan juga sama-sama berbagi pengalaman ya tentang bonsai kelapa ini, terutama untuk para pemula yang baru bergabung membuat bonsai kelapa supaya lebih paham lagi di bonsai kelapanya. Baik teman, saya mau melakukan pemotongan di pelepah ini teman ya. Pelepah yang sudah dipotong 2 bulan yang lalu ini sudah mengering ujung-ujungnya. Saya mau merapikan supaya bonsai kelapa ini daunnya tetap imbang dan juga tetap kecil ya teman ya. Nah jadi buat teman-teman yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, ini teman-teman jangan bosan-bosan ya untuk merawat bonsai kelapa, karena terkadang untuk pembuatan bonsai kelapa ini teman gampang-gampang susah teman ya. Kenapa dikatakan gampang-gampang susah? Untuk cara penanamannya cuma asal menanam ini sebenarnya sangat mudah teman ya. Tapi untuk menghasilkan bonsai kelapa yang indah dan juga enak dipandang matanya, pastinya perlu ada perawatan ya teman ya. Dan juga di sini teman, kenapa sih bonsai kelapa ini perlu ada perawatan dan juga rajin untuk disaya-saya seperti ini? Jadi sebenarnya teman-teman tujuannya supaya menghasilkan daun yang imbang dan juga daun yang kerdil ya, supaya bonsai kelapa ini kedepannya dipandangnya nih jadi enak ya teman ya. Nah di sini teman, pastinya teman-teman juga bertanya-tanya, kenapa sih bonsai kelapa ini nggak langsung tanam aja terus dibiarkan supaya besar, supaya gede ya, tidak diapa-apakan. Sebenarnya bisa temennya seperti itu ya, tapi alangkah baiknya untuk memproses bonsai kelapa ini sejak dini ya teman ya. Tujuannya kita memproses sejak dini ini supaya bonsai kelapanya ini menghasilkan bonsai kelapa yang sempurna ya teman ya. Jadi bonsai kelapa ini sangat penting ya untuk perawatan sejak dini teman ya. Nah, tujuannya supaya bonsai kelapa kedepannya menjadi bonsai kelapa yang indah dan juga enak dipandang matanya ya. Sebenarnya tidak masalah teman ya, teman-teman asal tanam lalu sampai besar bonsai kelapa ini, terus baru teman-teman proses, itu tidak masalah teman ya. Tapi yang bagusnya bonsai kelapa ini kita proses sejak dini ya teman ya. Karena untuk bonsai kelapa ini teman, kalau teman-teman melakukan perawatan sejak dini, ini untuk kedepannya teman-teman tidak kerepotan ya, terutama untuk masalah pengerdilan di daunnya ini atau mengimbangkan daunnya, karena teman-teman menjaga dan juga perawatannya ini sejak dini, jadi akan terjaga terus ya untuk daun supaya imbang teman ya. Tapi kalau teman-teman cuma asal menanam sampai besar lalu baru diproses ya, nah itu teman-teman untuk penanamannya pastinya itu diliarkan dulu teman ya. Tapi di situ juga tidak salah juga teman ya, karena bahan bonsai kelapa yang diliarkan juga ada manfaatnya juga teman ya, yaitu untuk masalah di bonggolan cepat besar teman ya. Nah jadi buat teman-teman yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, semuanya tidak ada yang salah ya teman ya. Walaupun teman-teman mempunyai bahan bonsai kelapa diliarkan, artinya teman-teman untuk perawatannya ini tidak dari awal ya, itu tidak masalah juga teman ya.
Yang penting teman-teman, untuk mendapatkan bonsai kelapa yang bagus, yang indah dan juga enak dipandang matanya, pastinya teman-teman harus ada perawatan ya. Untuk perawatan lanjutannya pasti harus dilakukan teman ya. Jangan sampai sudah besar, sudah tinggi dan juga benar-benar udah seperti pohon kelapa. Nah ini untuk memprosesnya agak kesulitan teman ya. Pasti bisa sih untuk diproses lagi, tapi agak kesulitan ya. Jadi teman-teman harus punya target ya, harus punya target untuk perawatan di bonsai kelapanya ya teman ya. Jadi tidak ada salahnya kalau teman-teman bahan bonsai kelapanya diliarkan juga, tidak ada salahnya teman ya. Tapi untuk bagusnya ya boleh teman-teman kalau banyak waktu, untuk perawatan bonsai kelapa harus sejak dini supaya terjaga dan juga untuk keindahan di bonsai kelapa ini tetap stabil teman ya. Contohnya seperti ini teman-teman, sedikit demi sedikit ya saya melakukan penyayatan dari minggu ke minggu, supaya apa tujuannya nih teman, supaya tidak tinggi dan juga supaya menghasilkan bonsai kelapa yang indah dan juga enak dipandang matanya teman. Jadi untuk video kali ini sedikitnya saya mau sharing ya sama teman-teman yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, supaya teman-teman lebih semangat lagi membuat bonsai kelapanya, karena kehobian kita di bonsai kelapa ini teman sebenarnya sangat asik ya teman ya. Bisa mengisi waktu yang kosong ya, kita merawat bonsai kelapa terus sambil ngopi, sambil santai. Nah, contohnya seperti ini teman ya, di hari Minggu yang cerah ini saya sambil santai sambil merawat bonsai kelapa. Nah ini sangat asik teman ya. Di sedikitnya saya berbagi pengalaman ya kepada teman-teman semuanya, khususnya untuk para pemula yang baru bergabung membuat bonsai kelapa. Jadi teman-teman, tergantung selera teman-teman ya, apakah teman-teman merawat bonsai kelapa ini sejak dini atau diliarkan dulu ya. Itu tergantung selera teman-teman ya. Kalau teman-teman mempunyai waktu banyak, silakan ya lakukan perawatan sejak dini teman ya. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak kerepotan untuk kedepannya teman ya. Tapi kalau teman-teman yang banyak kesibukan di rumah atau di tempat kerjaan, nah teman-teman silakan aja ya. Jadi bahan bonsai kelapanya teman-teman liarkan dulu, setelahnya sudah agak besar boleh teman-teman proses ya. Jadi semuanya ini tidak ada yang salah teman ya. Mau perawatan sejak dini atau diliarkan dulu itu sama aja teman ya. Cuma tergantung selera teman-teman dan juga hasilnya pun sebenarnya pasti akan sama ya teman ya. Karena tujuan kita pembonsai kelapa ini tidak mungkin ya kita menanam bonsai kelapa menjadi bonsai yang lain ya, tidak mungkin ya teman ya. Tapi untuk gaya dan seninya ya pastinya akan berbeda. Itu tergantung kemampuan teman-teman yang mempunyai jiwa-jiwa seninya ya. Bonsai kelapanya mau jadikan seperti apa, itu tergantung teman-teman ya. Apakah diukir atau dibikin lukisan ya, bonsai kelapanya jadikan berkarakter buah-buahan atau binatang, itu tergantung teman-teman yang mempunyai jiwa seni ya teman ya. Baik teman, jadi untuk perawatan di bonsai kelapa ini ya, pastinya teman-teman sudah hafal ya. Untuk perawatannya tidak jauh-jauh dari penyayatan seperti ini teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, sebenarnya untuk perawatan bonsai kelapa ini sangat mudah teman ya. Lain lagi dengan bonsai kelapa kambium ya, ini perawatannya sangat agak susah ya teman, agak susah. Susahnya dia banyak ya. Untuk program-programnya sebelum jadi bonsai itu, kalau bonsai kambium teman, dia harus melakukan gerak dasar dulu ya. Sebelum melakukan gerak dasar dia harus menanam dulu ya. Artinya proses-prosesnya lebih banyak dibandingkan bonsai kelapa ya teman ya. Nah di sini juga saya sedang belajar sedikit-sedikitnya di bonsai kambium ya.
Ya, jadi buat teman-teman yang sudah tahu ilmu di bonsai kambium ini sangat bagus ya teman ya. Dan juga saya akan belajar juga sedikit-sedikitnya untuk masalah ilmu di bonsai kelapa kambium teman ya. Untuk bonsai kelapa, untuk masa perawatan dan juga mendapatkan bonsai kelapa yang bagus dan indah ini sangat mudah ya teman ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, mudah-mudahan dengan adanya video ini dan juga sharing-sharing ini kepada teman-teman semuanya lebih semangat lagi ya dengan adanya video ini. Bonsai kelapa ini ya tidak susah ya teman ya untuk dibuatnya ya. Yang penting modalnya yaitu kesabaran teman ya. Baik teman-teman, di sini untuk penyayatan udah rapi ya teman ya. Ini ada daun-daun yang kurang bagus ya teman ya, dilihatnya kurang enak. Dan juga ada yang patah-patah seperti ini. Jadi pastinya harus dipotong teman ya supaya kelihatannya rapi ya teman ya. Oke teman, saya mau memangkas daun-daun bonsai kelapa ini teman ya. Oke teman, ini daun yang tunas yang muda baru mekar ya. Di sini lah teman akan memproses awal ya, dari sini daun yang muda ini baru mekar, baru untuk kedepannya ini akan imbang dengan daun yang sudah tua ini teman ya. Nah untuk daun yang ini pastinya saya tidak akan dipertahankan, pasti saya akan buang teman ya. Yang pertahankan yaitu daun tunas muda yang baru mekar dan juga daun yang sudah mekar ini teman ya. Nah di sini juga sudah ada tunas yang barunya lagi teman ya. Di sini masih udah tumbuh tunas barunya lagi teman. Nah disinilah teman tujuannya untuk penyayatan itu supaya tunas yang baru ini supaya cepat mekar ya teman ya. Jadi kalau teman-teman tidak ada penyayatan sama sekali, ini pastinya tunas ini akan terhambat untuk tumbuhnya ya teman ya. Bahkan dia akan tinggi teman ya, pelepahnya ini akan tinggi teman ya. Nah di sini teman saya akan pertahankan untuk tunas yang muda, untuk kedepannya pastinya akan daunnya ini akan imbang teman ya, dan pastinya enak dipandang matanya teman ya. Baik teman, kegiatan saya sudah selesai, pemotongan atau pemangkasan di daun bonsai kelapa yang kurang beraturan sudah rapi. Nah, jadi untuk proses-proses pembuatan bonsai kelapa ini teman-teman harus dilakukan teman. Ini hasilnya seperti ini teman ya. Jadi bonsai kelapa ini kelihatannya lebih rapi dan lebih bersih teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, jadi untuk memproses bonsai kelapa ini sejak dini atau teman-teman diliarkan dulu itu sama aja teman ya, cuma bedanya masalah waktu ya teman ya. Untuk perawatan sejak dini ya pastinya bonsai kelapa ini akan cepat ya mendapatkan atau menghasilkan bonsai kelapa yang indah teman ya. Tapi kalau untuk bonsai kelapa yang diliarkan, jadi pastinya dia juga akan bagus temannya hasilnya, karena dia banyak fungsinya untuk bonsai kelapa yang diliarkan, yaitu cepat menghasilkan bonggolan yang cepat besar teman ya. Baik teman-teman, untuk video kali ini atau sharing-sharing ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, supaya lebih semangat lagi, supaya lebih giat lagi membuat bonsai kelapanya. Karena kita berkreasi di bonsai kelapa ini teman tidak ada habisnya ya. Jadi tergantung teman-teman yang mempunyai jiwa-jiwa seninya, bonsai kelapa akan menjadi bonsai kelapa yang indah dan juga enak dipandang matanya teman ya. Oke, saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.